Cara-cara Buddha untuk menangani hidup. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita menggunakan cara-cara Buddha untuk membantu kita dalam hidup sehari-hari. Ketika kita bicara tentang cara-cara Buddha atau ajaran-ajaran Buddha, kata bahasa Sanskerta yang mengacu pada hal itu adalah Dharma. Jika kita perhatikan apa sebenarnya makna kata itu, Dharma berarti sesuatu yang menahan kita. Dharma adalah sesuatu yang menahan kita atau menghindarkan kita dari penderitaan atau deraan masalah. 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah hal pertama yang diajarkan Buddha. Maksudnya ialah bahwa ada 4 kenyataan yang oleh siapapun juga yang memiliki tataran kesadaran tinggi dan yang mampu memahami kenyataan akan dipahami sebagai kebenaran. 4 hal tersebut adalah: pertama, permasalahan benar yang kita semua hadapi. 2. Sebab-sebab yang benar dari permasalahan itu. 3. Seperti apa jadinya jika permasalahan itu dapat mutlak dihentikan supaya kita tidak mengalaminya lagi. 4. Cara memahami, bertindak, dan seterusnya yang akan menghentikan segala permasalahan kita. Ajaran Buddha bicara banyak tentang permasalahan dan cara menanganinya. Malah, seluruh ajaran Buddha diniatkan untuk menolong kita mengatasi kesukaran dalam kehidupan. Pendekatan yang dipakai sebetulnya sangat nalariah dan membumi. Dikatakan bahwa apapun bentuknya, permasalahan datang karena ada sebabnya. Jadi, kita harus menelisik dengan jujur dan mendalam ke dalam diri kita untuk melihat kesukaran-kesukaran yang sedang kita hadapi itu. Bagi banyak dari kita, ini bukanlah jalan yang mudah. Malah sesungguhnya agak menyakitkan rasanya menelisik ke dalam wilayah-wilayah sukar dalam kehidupan kita itu. Banyak orang yang menyangkal. Mereka tidak bersedia mengakui bahwa mereka punya permasalahan, misalnya hubungan yang tak sehat, tapi bagaimanapun juga mereka mengalami ketakbahagiaan. Namun, kita tak bisa membiarkannya pada tataran aku tak bahagia saja. Kita perlu melihat lebih dalam apa sebetulnya yang jadi masalah. Sebab-sebab yang benar dari permasalahan kita. Kemudian, kita perlu melihat untuk menemukan apa sebab-sebab dari permasalahan kita. Permasalahan tidak muncul dengan sendirinya, jatuh dari langit. Pasti ada sebabnya, dan tentu saja ada banyak tataran unsur yang terlibat dalam terbentuknya suatu keadaan yang tidak memuaskan. Misalnya, ketika ada perselisihan kepribadian dalam sebuah hubungan, boleh jadi ada juga unsur-unsur pengaruh dari ranah ekonomi, masalah tak cukup uang, masalah dengan anak-anak, atau masalah dengan saudara lainnya. Boleh jadi ada segala jenis keadaan yang ikut membentuk permasalahannya. Akan tetapi, Buddha berkata bahwa kita harus masuk lebih dalam untuk menemukan sebab terdalam dari permasalahan kita. Dan sebab terdalam dari permasalahan kita ialah kebingungan kita akan kenyataan. Kita tak bahagia, kita merasa sakit, dan hal itu tentunya terjadi karena suatu jenis sebab. Misalnya, kita bertindak dengan sikap yang amat mengusik, contohnya penuh amarah. Tak ada orang yang bahagia ketika marah. Jadi, kita perlu mengenali bahwa amarah di sini adalah sebab dari ketidakbahagiaan kita, dan kita dengan suatu cara harus menyingkirkan amarah itu. Masalah yang membuat kita tidak bahagia dapat pula berupa kekhawatiran setiap saat. Kekhawatiran merupakan suatu keadaan cita yang sangat tak mengenakan. Tak ada orang yang bahagia ketika khawatir. Santidewa, seorang guru Buddha India yang luar biasa, berkata bahwa jika kau berada dalam keadaan sukar di mana kau dapat melakukan sesuatu yang mengubahnya, mengapa harus khawatir? Ubahlah saja.
kekhawatiran tidak akan ada gunanya. Dan jika tidak ada yang dapat kau lakukan untuk mengubahnya, mengapa harus khawatir? Itu juga tak ada gunanya. Jadi, kita bingung tentang ketakbergunaan kekhawatiran, dan kita jadi terus khawatir. Intinya ialah bahwa kekhawatiran itu tak ada faedahnya. Lalu, kita juga memiliki sebuah tingkat masalah yang lain, yaitu masalah tak pernah puas. Tentu, kita mengalami masa-masa bahagia, tapi sayangnya masa-masa itu tidak berlangsung selamanya, dan kita selalu ingin lebih, tak pernah memuaskan. Kita tidak puas dengan makan makanan kegemaran kita sekali saja. Kita mau makan makanan itu lagi dan lagi. Dan jika kita makan terlalu banyak sekali waktu, kemudian kebahagiaan yang pada awalnya kita rasakan berubah jadi sakit perut. Dan kita pun sedikit bingung dengan jenis kebahagiaan ini. Alih-alih hanya menikmatinya saja apa adanya dan menyadari bahwa itu memang tidak akan abadi dan tidak akan pernah memuaskan, kita malah bergantung padanya. Dan ketika kita kehilangan kebahagiaan itu, kita merasa sangat tidak bahagia. Persis seperti saat kita bersama seorang teman baik atau orang yang kita cintai, dan kemudian mereka meninggalkan kita. Tentu saja mereka nantinya akan pergi juga. Jadi, kita baiknya menikmati saja waktu semasa masih bersama mereka. Ada satu perumpamaan indah yang kadang kita gunakan untuk hal ini. Ketika orang menakjubkan yang amat kita cintai datang ke dalam kehidupan kita, peristiwa itu seperti burung liar yang hinggap di jendela kita. Ketika burung liar itu hinggap di jendela kita dapat menikmati indahnya kehadiran burung tersebut. Namun setelah beberapa saat, burung itu akan terbang lagi, tentu saja karena ia bebas. Dan jika kita bersikap lemah lembut, mungkin burung itu akan kembali. Tapi, jika kita menangkapnya dan mengurungnya dalam sangkar, burung itu akan menderita dan mungkin mati. Demikian pula, orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita ini sama seperti burung liar. Dan hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menikmati waktu semasa mereka bersama kita. Jika kita santai dan kalem dengan hal itu dan tidak menuntut-nuntut, jangan pernah tinggalkan aku tak dapat hidup tanpamu, atau yang semacam itu, mereka pasti suka untuk kembali. Kalau tidak, cengkeraman dan tuntutan kita hanya akan menghela mereka pergi. Ketika kita bingung tentang sifat dari kebahagiaan dan kenikmatan biasa kita dalam hidup, tentu saja kita jadi mengalami masalah. Kita bahkan tidak dapat menikmati saat-saat bahagia yang kita punya karena kita khawatir dan takut bahwa kita akan kehilangan saat-saat itu. Kita seperti seekor anjing dengan semangkuk makanan. Si anjing makan makanannya, tapi juga nyalang melihat sekeliling sambil menggeram untuk memastikan tak ada yang datang dan merebut makanan itu darinya. Kadangkala kita seperti itu. Kita seperti itu alih-alih menikmati saja apa yang kita punya dan menerima bahwa jika sudah selesai, ya selesai. Tapi tentu saja ini tidak sesederhana kedengarannya. Mungkin bahkan tidak terdengar sederhana, tapi ini butuh latihan supaya terbiasa dengan cara pandang baru terhadap segala hal dalam hidup. Penghentian yang benar dari permasalahan kita. Buddha berkata bahwa adalah mungkin untuk menghentikan permasalahan kita selamanya, dan cara untuk melakukan hal itu adalah dengan mengenyahkan sebab-sebabnya. Ini adalah pendekatan yang sangat masuk akal, sangat nalariah. Jika kita menghilangkan bahan bakarnya, maka tidak akan ada lagi api. Dan adalah mungkin, kata Buddha, untuk mengenyahkan permasalahan ini dengan cara yang membuatnya tidak muncul-muncul lagi. Kita tidak ingin hanya dipuaskan oleh kebebasan sesaat dari permasalahan ini. Persis seperti tidur. Ketika tidur, masalah hubungan retak yang kita alami seperti hilang. Jadi, bukan itu jalan keluarnya. Karena ketika kita bangun, masalah itu masih ada. Persis seperti liburan ke suatu tempat, dan tetap saja kita harus kembali ke rumah
dan ketika kita kembali, permasalahan masih ada. Jadi, liburan bukanlah jalan keluar terbaik, jalan keluar terdalam yang abadi. Dan juga, Buddha tidak berkata agar kita diam dan menerima saja permasalahan kita dalam hidup dengan permasalahan itu, karena itu juga bukanlah jalan keluar yang bagus. Karena ketika kita merasa tak berdaya, tak ada lagi yang dapat kita lakukan, kita menyerah dan mencoba saja tak mau. Sangat penting bagi kita untuk mencoba mengatasi permasalahan kita. Bahkan ketika kita tidak membuat banyak kemajuan, setidaknya kita merasa bahwa kita telah mencoba. Cara-cara menghentikan permasalahan kita. Namun, jika kita betul-betul ingin meraih penghentian sebenarnya bagi permasalahan ini, akhir yang sebenarnya bagi masalah-masalah kita, maka ada kenyataan keempat yang Buddha ajarkan, yaitu bahwa kita perlu menjalankan semacam cara dan memperoleh semacam pemahaman yang benar agar mampu mengenyahkan sebab terdalam dari permasalahan, yaitu kebingungan kita. Tapi, memperoleh pemahaman yang baik saja tidak cukup jika kita tidak dapat mengingatnya setiap waktu. Maka kita perlu pula menumbuhkan pemusatan. Tapi agar pemusatan ini mampu untuk mengingat dan tetap terarah pada pemahaman tersebut, kita butuh tertib diri. Jadi, cara-cara Buddha umum yang kita gunakan untuk mencegah permasalahan kita adalah dengan berjalan di jalur tata tertib, pemusatan, dan pemahaman yang benar. Selain itu, salah satu sebab terbesar dari permasalahan kita ialah sikap mementingkan diri sendiri. Sebagian besar dari sikap ini berlandaskan pada kebingungan kita tentang kenyataan, karena entah bagaimana kita tampaknya berpikir bahwa kitalah satu-satunya yang ada di dunia ini. Bahkan ketika kita mengakui bahwa yang lain juga ada, kitalah yang jelas-jelas terpenting di semesta ini, pusat dari semesta kita. Karena salah anggap seperti ini, kita berpikir, aku harus selalu mendapatkan jalanku, aku harus selalu mendapatkan apa yang ku mau, dan jikalau kita tidak mendapatkan jalan kita jadi sangat tidak bahagia. Tapi hal itu merupakan suatu cara pandang kenyataan yang sangat keliru, karena tidak ada yang istimewa tentang diriku dalam pengertian itu. Kita semua sama dalam arti bahwa semua orang ingin bahagia, tidak ada yang ingin tidak bahagia, setiap orang ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan tidak ada yang ingin tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan bagaimanapun, kita harus hidup bersama, karena kita memang hidup bersama. Jadi, kita harus menambahkan rasa cinta dan welas asih, ketenggangan bagi orang lain, dan sikap mementingkan kepentingan orang lain ke dalam cara-cara kita mengatasi atau mencegah permasalahan. Persis seperti kita yang ingin orang lain menolong kita, seperti itu pula mereka ingin kita menolong mereka. Demikian uraian singkat cara-cara Buddha untuk menangani hidup. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.